Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, hey, apa kabar hari ini? Hai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Brika. Bagaimana sebaliknya? Dalam keadaan sehat juga kah? Eh, Alhamdulillah nih Bu, semuanya dalam keadaan sehat. Bu, keberatan tidak ya? Kira-kira kita tidak ingin ngobrol nih sebentar sama Ibu. Keberatan nggak Bu? Hmm, boleh, boleh, Bu. Kebetulan kita jarang-jarang ngobrol nih. Saking pada sibuknya ya, baru ketemu. Benar Bu, seperti kita ini sama-sama sibuk ya sekarang. Duh, sibuk apanya Bu ya? Bagaimana nih, Bu Tika? Mau ngobrolin apa nih pada hari ini teh? Iya nih Bu, begini saya ini mau ngobrol sama Ibu. Saya ini sedang bingung Bu terkait permasalahan ada murid saya nih di kelas. Dia itu malas sekali ke sekolah. Paling satu minggu itu 2 atau sampai 3 hari dia masuk ke sekolah. Dan ini itu kurang lebih sudah berjalan 3 bulan Bu. Jadi saya itu merasa bingung nih. Jadi pengen ngobrol sama Bu Rina nih, pengen dapat pencerahan seperti apa. Oh, begitu ya. Jadi, Bu Tika mau ngobrolin terkait murid yang malas ke sekolah ya? Dan itu sudah berlangsung lebih dari 3 bulan, begitu ya Bu ya? Nah, benar Bu. Duh, Mas, itu teh sudah berjalan 3 bulan Bu ya. Nah, ini selama saya mengajar baru Bu ngalamin atau permasalahan seperti ini, permasalahan anak yang memang apa namanya tuh malas. Biasanya kan kalau anak kelas 1 itu pada rajin ya, masih semangat ke sekolahnya karena kan transisi dari PAUD ke SD ya. Dan biasanya anak kelas 1 itu paling nurut gitu ketika dikasih tahu sama gurunya ya. Kalau ini mungkin tidak nurut Bu, malahan istilahnya apa ya? Susah sekali kalau mau ngobrol itu sama anak itu. Ya benar sekali sih Bu. Kadang-kadang lebih nurut sama guru, kadang sama orang tuanya juga ya Bu ya. Apa nih yang ingin Bu Tika dapatkan dari obrolan kita hari ini nih, terkait dengan anak yang sering bolos itu? Iya, nih Bu ya. Biasanya kan anak itu kata orang tua lebih lebih apa? Lebih nurut ke guru ya. Tapi ini tidak. Nah, saya ini ngobrol sama ibu ingin si anak tersebut bisa masuk sekolah lagi ke depannya, rajin lagi, tanpa ada alasan lagi lah dia untuk malas ke sekolah. Sementara tahu kan ya, kalau kelas 1 itu lebih fokus untuk membaca dan berhitung ya. Nah, ini anak tersebut sudah bisa nih mengenal huruf-huruf. Akan tetapi karena memang dia itu malas ke sekolah ketika anak itu sudah bisa, karena lama tidak ke sekolah, huruf atau angka membaca yang sudah bisa pun Bu jadi lupa lagi pada awalnya. Jadi saya itu bingung itu harus seperti apa. Iya, iya, iya. Kalau kondisinya seperti itu, anak tidak akan mendapatkan pelajaran dengan baik ya, Bu, ya. Nah, kira-kira nih, Bu, ya, apa yang membuat anak itu malas untuk pergi ke sekolah? Apakah itu ada di sekolah alasannya atau di kebutuhan siswanya di rumah yang tidak terpenuhi, Bu? Ya, awalnya sih saya juga bingung Bu ya, mengira kalau anak ini ya memang benar-benar sakit karena pada awalnya orang tua itu Bu katanya sakit. Akan tetapi ketika berlangsung beberapa hari, eh ada yang melihat katanya anak itu sedang bermain. Kemudian ada nih saudaranya juga yang di berbeda kelas menyebutkan kalau anak tersebut takut katanya ke sekolah itu karena ada yang ngejailin, katanya ada yang ngeherian istilahnya. Terus saya berpikir Bu ya, siapa yang ngejailin? Padahal dia itu kan anaknya memang berani kepada teman yang lainnya, istilahnya seperti itu. Oh, jadi alasannya seperti itu ya, dia sehingga dia itu jadi malas ke sekolahnya. Ya, Tapi apa ada informasi lain nggak gitu? Selain dari itu gitu, anak yang menjadi
malas banget gitu ke sekolah, selain yang barusan Ibu ceritakan itu? Oh, ada sih Bu, pernah, suatu ketika saya tuh kedatangan orang tuanya Bu, anak Mmm, tersebut malas ke sekolah atau tidak mau ke sekolah itu karena dia ingin membeli sesuatu yang baru. Sehingga orang tuanya datang ke sekolah minta waktu untuk ke sekolah karena katanya belum sempat atau belum ada uang untuk membeli sepatu tersebut. Sementara, saya sendiri melihat kondisi mhm. orang tuanya itu memang dari kalangan ekonomi ke bawah, Bu. Jadi membutuhkanlah waktu untuk membeli sepatu, memenuhi kebutuhan anaknya tersebut. Seperti Ya ampun, ada-ada saja ya Bu, tingkah anak itu Bu. Sudah bilang alasan takut sama temen lah, kemudian sekarang ingin sepatu baru lah, eh baru dia mau ke sekolah gitu kalau udah ada yang dia mau gitu, baru aja ke sekolah, nantinya dia akan keseringan seperti itu, mau apalagi biar dia mau ke sekolah. Namun memang kita harus bisa memahami karakter dari setiap anak ya Bu ya. iya betul Bu, seperti itu. Memang pada dasarnya ketika dapat sepatu itu si anak sempat ke sekolah sih Bu beberapa hari. Kemudian kalau Hmm. saya lihat sendiri faktor usia anak itu juga Bu yang mempengaruhi. Harusnya kan anak itu sudah di kelas 2 ya. Orang Mm-mm. tuanya memang telah mendaftarkan mungkin ya, sehingga di kelas pun anak tersebut merasa saya jeger gitu ya, saya merasa paling bisa di antara teman-temannya, tapi bukan bisa dalam hal pembelajaran Bu ya, bisa dalam hal segala permainan seperti itu. Nah, mungkin ini juga sih alasan dia yang malah takut terhadap temannya itu Bu. Seperti itu ya Bu. Memang sih terkadang itu guru itu harus jeli dengan alasan yang dibuat anak agar tidak mudah menyimpulkan gitu kitanya. Baik menyimpulkan, "Oh itu berarti benar ini." Jadi kita juga jadi jangan terjebak gitu loh, Bu. Jangan Nah, terjebak dengan alasan-alasan yang dibikin oleh siswa tersebut gitu. Baik, Bu, sekarang langkah apa yang akan Ibu ambil untuk membuat anak itu agar rajin ke sekolah, Bu? Dengan hasil 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 yang tadi itu, udah iya. dilihat alasannya seperti itu, dengan berbagai alasan mereka itu, apa yang mau Ibu rencanakan gitu? Ya Bu, memang pada dasarnya sekilas hanya alasan-alasan, memang anak ini terkadang pintar mencari alasan Bu ya. Akan tetapi mungkin rencana saya yang pertama itu akan menyuruh teman dekatnya Bu, teman dekat yang dekat rumahnya itu untuk menjemput anak tersebut. Karena kan kalau dengan teman itu tidak akan ada rasa tanggung Bu ya. Dan memang orang tuanya juga pernah mengatakan kalau anak tersebut semangat pergi ke sekolah itu ketika ada yang nyamper. Ya mungkin saya yang pertama itu menyuruh dulu anak yang memang dekat rumahnya itu untuk Mhm, atau menyamper ke sekolahnya. Nah kemudian eh, kalau misalkan itu belum apa namanya belum mempan gitu ya, kemudian saya insya Allah nantinya akan berkunjung langsung melihat kondisi tempat tinggal anak tersebut, apakah memang ada yang melatar belakangi dari kondisi keluarganya seperti itu. luar biasa sekali Ibu Tika. Memang sih kita memang harus lebih mengenal mereka, lebih paham gitu. Takutnya ada ya seperti tadi itu kebutuhan-kebutuhan mereka ada yang tidak terpenuhi atau memang bukan hanya karena di sekolah atau dia itu memang dibikin-bikin gitu ya. Alasan mereka itu dibikin-bikin atau memang kan zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Ada yang penekanan dari temannya atau tuntutan dari geng misalkan gitu ya. Harus lebih lebih apa ya? Kita itu sebagai guru harus lebih mengetahuilah keadaan siswa bagaimana gitu. Eh, Dia Memang benar juga yang barusan seperti Ibu katakan itu kalau anak sama temannya itu akan lebih leluasa gitu, tidak canggung juga ya melihat kondisi rumahnya secara langsung kita juga akan mengetahui sesungguhnya apa yang membuat anak itu malas ke sekolah.
Iya benar Bu, semoga yang saya bicarakan ini, membuat anak itu tidak malas lagi ke sekolah ya, karena dengan berkunjung ke rumahnya kita akan mengetahui apa sih yang tidak terpenuhi dari anak ini, gitu. Baik baik Ibu. Kira-kira, kapan nih Bu Tika akan memulai rencana tersebut? Saya akan mulai rencana minggu ini Bu, karena kan Senin depan itu kita sudah mulai masif akhir semester ya. Sementara saya Mmm, melihat kondisi anak seperti itu, dia memang susah ketika melaksanakan ulangan. Ibu tahu sendiri kan ya kondisi di kelas 1 itu ketika ulangan seperti apa, Masya Allah, kita yang harus ekstra gitu Bu ya. Nah, itu mungkin saya akan itu mulai besok itu anak yang dekat dengan rumahnya itu menjemput dia itu bersemangat supaya dia itu merasa ada yang diandalkan gitu. Saya memerankan atau ya, anak yang menjemput ini bisa diandalkan Bu karena memang dekat dengan rumahnya, memang satu terbaik saja. Bahwa anak ini yang akan menjemput nantinya bisa diandalkan dan memang ada kelebihan tersendiri dari anak ini Bu. oh, iya iya. Kalau sudah bestie biasanya akan mudah untuk membujuknya ya Bu? Biasa anak-anak zaman sekarang suka ada, "Oh ini dengan ini," gitu. Jadi Nah, kan lebih lebih mereka tuh lebih bersemangat kalau dengan teman yang sealurnya gitu. Kayak ibu-ibu juga sih sebenarnya. Kalau kita udah satu frekuensi aja gitu. iya Nah, Bu. sama anak-anak juga Oh, memiliki, istilahnya ya. pemikiran yang sama kayak seperti itu ya, Bu. Ya, Baik, Bu. Adakah yang ingin Ibu ajak kerja sama? Siapa gitu untuk berjalan lancarnya ini rencana yang udah direncanakan oleh Ibu? baik baik. Mungkin yang diajak kerjasama tadi antar siswa dulu Bu ya, antar siswa. Mhm. Kemudian saya itu berencana akan berkolaborasi dengan guru PJOK Bu, karena pada dasarnya anak itu menyenangi pelajaran olahraga dan itu dia Bu, ketika Mmm, dia masuk itu dia itu masuk saja ketika pelajaran olahraga karena oh, pelajaran mhm. yang lainnya dia itu ya itu malas entah kenapa itu Bu sehingga anak tersebut pilih atau entah apa itu Bu ya nggak tahu Oh, seperti itu ya, Bu, ya. ya. Guru PJOK memang favorit ya bagi anak-anak, kelihatan gitu loh, Bu. Kalau pas olahraga kan di luar nih pada seneng gitu. Pada senang, pada happy kalau mereka ada di luaran gitu dan gerak gitu, motoriknya badannya itu gerak gitu. Mereka itu suka sekali ya, Bu. Baik nih Bu, tidak terasa ya kita sudah ngobrol banyak nih Bu. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Iya benar Bu, tidak terasa ya kita sudah ngobrol banyak. Mhm. Alhamdulillah yang saya dapatkan di awal saya itu merasa bingung nih ya, harus bagaimana menghadapi siswa yang malas tadi. Tetapi setelah saya ngobrol sama Bu Rina nih, alhamdulillah saya setidaknya punya rencana yang akan saya ambil terkait anak yang malas itu Bu. Sedikit banyaknya saya dapat setelah kita ngobrol bersama Bu Rina nih. Baik Bu, kalau seperti itu kita ngobrol lagi nanti ya Bu. Saya ingin tahu, setelah Ibu melaksanakan perencanaan yang tadi, Ibu akan mengajak, rekan guru Ibu, seperti guru PJOK itu ya, untuk lebih mengetahui apa alasan siswa menjadi malas ke sekolah. Iya benar Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol nih. Sangat Sama-sama. kita bisanya kita meluangkan waktu. Nanti saya hubungin Ibu lagi lah ya Bu ya. Iya Bu, saya tunggu kabar baiknya loh Bu. Ya Bu. Terima kasih Bu Semoga ya. semua yang direncanakan berhasil ya Bu ya. Amin amin. Dan Terima kita kasih juga. ngobrol lagi tindak lanjut berikutnya. Siap. Assalamualaikum Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berapa menit, Bu Rin? Sekarang pas ada sisa 2 menit. Oh, iya. Ya. Berarti tinggal sekarang aku ya. Itu pula. Sebentar, ibunya lagi ini direkam. Itu nggak ditungguin ibunya. Mulai ya Bu ya. Kita dulu waktu. Set. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Tika. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik nih Bu. Syukurlah kalau keadaan baik. Karena itu saya harapkan siang dan malam Bu. Alhamdulillah kita sama-sama baik. Jarang-jarang nih Bu kita bisa ngobrol bareng seperti ini. Tumben nih biasanya Bu Rina datang ke ruang kerja. Jadi kita obrolkan hari ini. Iya Bu, boleh ya saya cerita nih. Saya udah bingung gitu, mumet gitu, dipikirin sendiri mumet gitu. Saya memiliki kekhawatiran nih Bu tentang keadaan anak didik saya, terutama kelas 5 yang saya pegang. Ketika ada jadwal sholat duhur berjamaah, sebagian siswa tidak mau sholat berjamaah. Jadi saya ingin mendiskusikan hal ini dengan Ibu agar ada solusi bagaimana saya gitu memperlakukan para siswa-siswi tersebut agar mau melaksanakan sholat duhur berjamaah. Kan itu tuh menjadi pembiasaan ya di sekolah saya. Ada jadwalnya sih hanya kelas-kelas atas gitu Bu. Tapi ya pertamanya pada kompak semua nih. Akhir-akhirnya hanya sebagian, mereka banyak sekali alasannya. Begitu Bu. Baik. Jadi Bu Rina, diskusi kita kali ini tentang kekhawatiran Ibu ya tentang anak-anak kelas 5, kelas atas terutama kelas yang tidak mau sholat berjamaah. Nah, ya. Kemudian kira-kira mengapa hal tersebut anak kita menyuruh apa Bu? Begini Bu, saya cerita sedikit ya. Saya sering memperhatikan nih, ada sebagian putri yang mereka justru pergi ke kantin nih pas waktu sholat zuhurnya. Yang lain udah siap, mereka justru lari ke kantin. Ada juga siswa-siswi yang bersembunyi di kelas. Malah ada juga nih yang terang-terangan gitu, nggak sholat karena nggak bawa alat sholat gitu, hanya sekedar ingin istirahat, nanti katanya sholatnya di rumah aja sendiri gitu Bu. Dan itu khawatir saya itu merembet gitu, bukan hanya 1-2 orang, ntar ada teman-temannya yang mengikuti jejak mereka kayak seperti itu. Itu coba selain sampaikan, apakah lainnya Bu atau bisa ditempatkan baik Ada Bu. Oh ada, coba selain observasi langsung yang saya lakukan nih ya Bu ya, saya juga mengecek daftar kehadiran sholat berjamaah. Itu kan ada absen kehadirannya di situ. Kita disiapkan untuk nambah-nambah nilai lah gitu, nambah-nambah nilai kerohaniannya mereka gitu. Ternyata memang ada anak absen tidak sholatnya itu banyak. Ada yang sampai 1 minggu hanya sholat berjamaahnya itu hanya 2 kali. Dan itu berlangsungnya itu bukan hanya 1 minggu itu saja gitu. Jadi saya udah melakukan observasinya bukan hanya minggu-minggu ini gitu Bu. Udah beberapa minggu yang lalu gitu. Ada apa gitu kan. Bahkan ada juga yang gini,
udah kayak udah mau ke masjid nih anaknya itu, padahal belok di sana ke kantin gitu loh Bu. Saya nggak tahu harus gimana itu, ampun. Saya paham bagaimana perasaan Bu Rina menghadapi permasalahan itu ya, karena memang pada dasarnya saya juga merasakan kalau kan kebiasaan sholat berjamaah, sholat wajib ya, sementara di sana Mm-mm. itu kebiasaan sholat duha ya, biasa di Jumat saja. Nah memang hanya 1 minggu sekali saja memang ada aja alasannya gitu. Bagaimana Bu Rina yang setiap harinya itu ya. Kemudian, Bu, apakah ada alasan mahasiswa tersebut salah untuk sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu kan istilahnya kita itu sholatnya apa namanya sholatnya bersamaan. Nah, Bu, adakah Bu alasannya banyak? Saya pikir anak-anak memang mungkin belum menyadari sepenuhnya mungkin ya Bu ya, kalau sholat duhur berjamaah itu penting dan pahalanya besar sekali, sehingga mereka itu malah eh, pengen, pengennya sendiri aja gitu ya sholatnya itu. Kalau bareng-bareng itu kayak malas gitu, karena memang kekurang pahamnya mereka akan pentingnya dan pahalanya yang besar di mana sholat berjamaah tersebut. Mereka juga karena udah terbiasa mungkin ya di rumah itu sholatnya selalu sendiri gitu. Eh, Bahkan pengakuan dari siswi saya tanya kalau di rumah dia pun mereka begini, kalau sholat itu kalau orang tuanya nyuruh gitu Bu, kalau nggak nyuruh mah nggak tahu itu. Saya juga belum sih, emang belum sempet ke orang tuanya. Mungkin nanti akan saya ke sana ke orang tuanya, tahu mengaji atau enggaknya gitu untuk penumbuhan karakter tentang budi pekerti mereka gitu. Ya, Masya Allah sekali ya. Seperti luar biasa anak zaman sekarang itu ya. Apa yang sudah dilakukan Bu Rina dengan pihak sekolah tentunya ini membuat program pembiasaan akhlakul karimah yang diperlukan ya Bu ya, penanaman akhlakul karimah itu harus dimulai sejak dini. Dan memang butuh kebiasaan ya supaya anak itu terbiasa akan terus ya. Nah, ada rencana Ibu ke depannya nih agar mereka menyadari pentingnya atau memang sudah programnya sekolah untuk melaksanakan itu apa nih rencananya? Hmm, Rencana ya Bu, rencana saya yang pertama saya akan memanggil siswa-siswi yang sering tidak sholat duhur itu dengan memperlihatkan bahwa dari mana saya tahu mereka tidak sholat duhur itu, yaitu dari absensi yang ada di musola yang sudah disediakan. Saya akan melakukan pendekatan dan menanyakan apa alasan mereka, sehingga mereka mencari-cari alasan dan gak mau sholat berjamaah gitu di sekolahnya. Ya, Kemudian saya akan memberikan motivasi secara individu juga, pemanggilan ya, masing-masing siswanya gitu. Lalu dilihat perkembangannya, apa dia berubah atau tidak. Dan yang kedua saya akan menganalisisnya perkembangan jadwal ulang, dilihat lagi gitu absen berjamaahnya. Dan saya akan mencoba untuk ngobrol juga dengan guru PAI sebagai dasar penilaian sikap mereka. Itu juga kan masuk ke penilaian PPDB-nya tentang budi pekertinya, Bu. Dan lagi mungkin saya akan datang langsung yang direncanakan kayak tadi itu ke orang tuanya, menanyakan kesehariannya bagaimana, apakah dia itu diperhatikan tidaknya untuk kegiatan kerohaniannya, bertanya tentang mengaji atau tidaknya gitu. Karena budi pekerti saat ini memang sangat-sangat dibutuhkan ya Bu ya. Saat globalisasi seperti ini miris sekali gitu dengan hal sekecil itu gitu kan, sholat itu ya Allah, sampai-sampai ada saja alasannya loh Bu. iya, Tahu kenapa anak-anak teh. iya.
Ya memang seperti itu Bu ya, penanaman karakter itu sejak dini. Nah mungkin rencana tadi yang sudah Ibu sebutkan akan memperlihatkan absen ya, sholat zuhur berjamaah yang sudah Ibu catat, kemudian melakukan pendekatan dan menanyakan apa alasannya, dan selanjutnya akan menganalisis perkembangan atau jadwal ulang kembali, dan yang terakhir mungkin Ibu akan berkolaborasi ya dengan guru PAI-nya sebagai dasar pengaji. Apakah sebenarnya sholat berjamaah ini memang erat kaitannya dengan apa namanya teh guru mata pelajaran PAI Bu ya. Nah kemudian ini rencana Ibu sudah sangat bagus, dan mudah-mudahan apa yang Ibu katakan tadi akan berhasil ya. Kemudian ya, Allah Bu ya, penanaman akhlakul karimah atau pendidikan karakter ini lambat laun mereka akan timbul kesadaran untuk melaksanakan sholat berjamaah, tidak hanya di sekolah, dan yang tentunya juga akan di rumah maupun dimanapun dia berada Bu ya, seperti itu. Insya Allah Bu, mudah-mudahan ya program yang sudah ada bisa mendisiplinkan siswa-siswi untuk senantiasa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan ini berjalan lancar Bu, mudah-mudahan. Iya, semoga saja Bu ya. Nah, apakah Bu Rina akan berjalan sendiri melaksanakan program tersebut ataukah ada kerjasama dengan pihak lainnya Bu? Yang jelas menjalankan rencana aksi tersebut saya mungkin tidak bisa berjalan sendiri ya Bu ya, karena selama ini udah sih berusaha berjalan sendiri, tapi saya akan bekerja sama dengan tadi itu guru PAI, dan saya membicarakannya juga kalaupun masih tidak ada perkembangan mungkin meminta saran gitu ke kepala sekolah, seperti itu Bu. Luar biasa Bu ya. Terakhir berarti Ibu setelah kolaborasi dengan mata pelajaran guru PAI kemudian kepala sekolah ya, sangat luar biasa Bu. Bu, Iya. terasa ya kita ngobrol nih. Gimana nih Bu kesimpulan obrolan kita hari ini, apa yang Bu Rina dapatkan? Dari obrolan ini sangat luar biasa Bu Tika, ya Allah, Masya Allah. Jadi saya kebuka gitu ya dengan obrolan ini, maka saya akan memanggil mereka, memberikan motivasi, lebih mendekatkan gitu kepada mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka tidak tahu akan pentingnya sholat berjamaah itu. Dan mungkin banyak yang harus dianalisis juga, analisa juga ya, seperti jadwal seperti itu akan saya buatkan kembali, dan sampai saya harus datang ke rumahnya juga akan saya lakukan, dan mengajak guru PAI itu untuk bekerja sama, dan mungkin juga minta saran dari kepala sekolah seperti yang udah saya rencanakan tadi itu Bu. Wah, terima kasih sekali, ini saya jadi jadi mendapatkan jawaban dari kegundahan saya loh Bu. Ya alhamdulillah ya, ngobrol ini tidak sia-sia Bu ya. Mudah-mudahan semua apa yang direncanakan Ibu berjalan dengan lancar. Saya tunggu Bu realisasinya Bu ya. Mungkin nanti ke depannya kita bisa ngobrol lagi kalau ada kesempatan. Saya tunggu ya Bu ya kabar baiknya. Iya Bu, terima kasih pokoknya udah mau mendengarkan curhatan saya nih tentang di sekolah saya bagaimana dan harapan saya ke depannya. Semoga aja ya nanti saya akan membawa kabar baik buat Ibu, biar nanti ada permasalahan lagi